Perkenalkan, di dalam ruang lengkung, vektor itu tidak sesederhana ketika kita menjabarkannya seperti di dalam ruang flat gitu. Di dalam ruang flat semuanya bisa kita definisikan dengan mudah. Jadi vektor, kita pilih 2 titik, lalu kita tarik garis lurus, kita kasih panah, maka jadilah suatu vektor. Ada panjangnya, besarnya, ada arah. Tapi kalau di ruang lengkung, situasinya tidak sesederhana itu karena ketika kita lakukan hal tersebut, maka vektornya atau objek yang kita sebut vektor itu akan berada di luar ruang yang kita definisikan, sehingga kita harus melakukan atau membuat definisi yang agak berbeda, gitu ya. Dan bisa share banyak Windows. Oke. Nah. Oke, jadi sehingga kita harus mendefinisikan dengan cara yang berbeda, yaitu kita mendefinisikannya dengan menggunakan kemarin adalah turunan ya, jadi tangent vector ya, tangent vector didefinisikan dari kurva. Jadi kurva kita bisa definisikan di dalam ruang lengkung. Sebagai contoh, kalau sudah kelihatan kan ya share screen saya? Sudah, Pak. Ya, yang kemarin. Panas banget udaranya. Ini ada kurva, gitu ya, ada kurva-kurva. Ini ruang lengkungnya adalah kita sebut saja M, misalkan. Jadi kalau kita ambil 2 titik terus kita tarik garis lurus, nanti garisnya belum tentu ada di dalam ruang tersebut kan. Jadi kalau kita bicara vektor dalam arti tangent vektor atau vektor tangen, itu selalu bisa didefinisikan ya, dengan konsisten. Ya, tentunya nanti kita harus definisikan juga ruang-ruang tangennya, intinya begitu. Jadi ini yang kemarin kita diskusikan. Saja kemarin coba sampai. Nah, ini ya kemarin ya. Oke, itu namanya tangent vektor. Dan dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalau untuk vektor basisnya itu adalah ini, adalah turunan dalam arah x mu misalkan, ini basisnya. Sehingga kalau kita punya sembarang vektor, ini vektor dalam 4 dimensi biasanya tidak pakai panah ya, kayak begini saja. Maka komponennya adalah mu, mu, biasa indeks atas bawah. Maka mu-nya itu kita ganti dengan tadi sebagai vektor adalah rho mu gitu ya. Rho mu. Dan kita dapatkan hasil seperti di sebelah mana ini ya. Dan persamaan yang di atas, yaitu turunan dari suatu fungsi skalar f, itu bisa dituliskan dalam arah. Ini turunan berarah sebetulnya, definisinya turunan berarah kan, jadi satu fungsi f turunan berarah. Pakai bahasa apa? Fungsi adalah turunan berarah. Kirim tulisan saya. Turunan. Ya, ini turunan berarah. Arahnya adalah diberikan oleh ini mu dari satu fungsi skalar f. Itu bisa dituliskan dengan cara seperti ini kan. Jadi T di sini turunan berarah itu menyatakan
suatu komponen vektor ya. Ini vektor ya. Jadi vektor itu semacam operator untuk turunan berarah. Intinya begitu. Lalu kemarin kita singgung sedikit mengenai basis vektor basis yang bergantung pada posisi. Itu disebut adalah basis koordinat atau basis holonomik. Jadi biasanya untuk yang ini belum tentu tegak lurus, ya. Ini bergantung pada apa sih? Bergantung posisi ya. Pada posisi. Bergantung pada X lah. Sedangkan yang basis yang kedua disebutnya adalah basis anholonomik atau basis non koordinat. Jadi koordinat kan bergantung pada koordinat, ini disebutnya non koordinat. Ini ortonormal, tegak lurus dan panjangnya selalu bisa dibuat satu. Ya. Jadi panjangnya dibuat satu itu tentunya pilihan kita, tapi selalu bisa dibuat satu. Oke, apalagi kemarin udah sampai situ. Oke, sampai kemarin ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jadi beberapa konsep yang penting adalah tadi ya, jadi vektor itu adalah turunan berarah, dan ada jenis-jenis koordinat, dan seterusnya. Jadi kalau kita lanjutkan dikit saja dari sini, kalau misalkan kita mau tuliskan apa ya, misalkan ya, jarak antara dua titik ya, begitu. Titik berdekatan. Kita sebutnya juga DS, itu biasa ya. Kan ini kita bisa nyatakan juga dengan menggunakan vektor yang tadi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi, maka kalau kita hitung, biasanya kita selalu menghitung ds kuadratnya, jadinya apa? Jadi ds. Atau ds saja. Dot produk ini bisa kita lakukan dengan secara langsung, berarti kan mu yang vektor adalah e di sini. Ini saya nggak pakai panah-panah, jadi harus ditebak aja mana yang vektornya, mana yang bukan. Ini komponennya, ini adalah elemen vektornya, vektor basisnya. Nah, yang ini kan kita selalu sebut kalau di dalam aljabar linier, ini adalah di buku Bismat bab 10, mu itu disebutnya adalah tensor metrik ya. Apa ya, metrik. Betul ya. Jadi tensor metrik ini secara umum dia bergantung pada posisi. Jadi ini secara umum dia pasti bergantung pada x. Karena ini fungsi dari x. Jadi dari sini kita selalu bisa lakukan seperti di
tanpa kalau kita dot produk kan 2 buah vektor 4 itu, maka ini dapatnya adalah mu dot misalkan nu, makanya jelas adalah mu dot nu gitu ya. Nah, yang ini adalah menjadi G kan, jadi adalah mu Y apa nu ya. Kira begitu ya. Nah, persamaan ini sebetulnya bisa dibalik sebagai definisi dari basis dari koordinat vektor mu di sini. Nah, ini kurang-kurang. Jadi sama saja gimana kita melihatnya, intinya seperti itu. Nah, sekarang kita mau masuk ke topik yang berkaitan dengan ini, tetapi pasangannya. Jadi sebelumnya kita bahas mengenai vektor yang mendefinisikan vektor itu sebagai vektor tangan gitu dalam ruang tangannya yang kita sebut PP pada setiap titik P itu pasti di dalam manifoldnya pasti ada satu ruang vektornya. Setiap P yang lain juga ada ruang vektornya. Jadi vektor-vektor itu akan hidup di ruang-ruang tangan tersebut. Di ruang tangan tersebut mereka hidupnya. Pada satu titik itu ada sekumpulan vektor-vektor tangan. Jadi betul ya. Jadi seperti bayangkannya di dalam suatu permukaan pasti vektor garis singkungnya itu banyak sekali, tergantung dalam arah mana kita mau meninjaunya. Tetapi pada titik itu ada satu ruang lain yang kita sebut dengan ruang vektor, ruang tangen yang berkaitan dengan manifoldnya tentunya, tapi juga pada setiap titik dia memiliki ruang tangen yang berbeda-beda. Dan tangennya sebelumnya kita definisikan basisnya dalam dodo x mu, gitu ya. Itu adalah garis-garis vektor tangan yang melewati titik P. Jadi tangent space ya. Pada titik P ya. Ini ada istilahnya mu adalah mu sama dengan rho x. Semuanya kok posisinya nggak enak. Nah, kita bisa definisikan juga dengan cara yang sama untuk vektor dualnya di ruang cotangent. Jadi atau notasinya adalah bintang P kan. Nah, di sini kita menggunakan notasi yang mirip tapi indeksnya di atas. Kita belum tahu apa ini. Sehingga kalau kita bicara di sini tangent spesisnya adalah vektor, maka di sini kita bicaranya apa? Sebelumnya bahasanya kita adalah dual vektor kan? Vektor dual lah. Vektor dual. Itu notasinya biasanya kalau vektor itu adalah T atau apa, tapi biasanya kalau vektor dual itu notasinya pakai huruf Yunani, omega yang paling umum ya, omega. Jadi kalau dipakainya AV, T, dan seterusnya kalau dipakai omega. Jadi vektor dual itu contohnya adalah misalkan omega. Jadi omeganya itu tentunya bisa dituliskan dalam basis mu di sini. MU-nya apa kita belum tahu ya, tapi secara umum kalau di dalam basisnya maka ini adalah komponennya kan. Ini adalah vektor dualnya, sebutnya adalah omega di sini. Nah, tapi dari definisinya bahwa elemen dari vektor dual itu mengambil vektor terus dipetakan jadi bilangan, singkatnya ya. Jadi vektor dual itu mengambil vektor terus dipetakan jadi
bilangan. Nah, oleh karena itu, nanti kita bisa definisikan dari situ apa arti dari MU di sini. Tapi sebelum masuk ke situ, kita lakukan dengan cara yang simple seperti di atas. Kita bisa definisikan metrik tensor dengan menggunakan ini. Kalau kita dotkan, maka ini hasil adalah MU sama seperti sebelumnya, cuma indeksnya di atas sekarang ya. Oke. Sehingga kalau kita punya dua vektor dual, tadi saya katakan kalau vektor biasa kita pakai huruf A, B biasa, kalau vektor dual biasanya pakai huruf Yunani yang kecil. Yang gede bisa nggak? Tapi biasanya kebanyakan huruf kecil. Jadi ini misalkan kalau kita punya A, B, berarti A-nya itu kan adalah A mu misalkan dotkan dengan beta nu, nu gitu ya. Jadi dengan cara yang sama kita dapatkan ini bilangan biasa saja. Ini yang kita gabungkan karena dia bisa didotkan itu adalah yang vektornya. Maka dapatnya adalah Y. Ini betul ya. Ini bukti dari X kemungkinan. Ya. Jadi MU dengan indeks di atas terus apa, itu kita bisa ambil definisinya dari sini saja sebetulnya. Ya, jadi sebetulnya ini kita ambil sebagai definisi persamaan mendefinisikan MU yang di atas indeksnya. Nah, selanjutnya kalau kita mau definisikan apa namanya basis non koordinat anholonomik ya, anholonomik itu adalah basis non. Kita ambil aja yang terortonormal. Karena dia ortonormal, maka syaratnya jelas, yaitu dia harus ortonormal. Kita kasih kode ini ya, pakai apa? Pakai topi seperti ini untuk menunjukkan basis yang non koordinat. Eta ini. Nah, oke, kita tahu eta mu itu adalah metrik untuk ruang Minkowski yang flat, datar. Artinya kalau kita jabarkan adalah kita pakai notasinya min 1, 1, 1 ya. Pas yang kita pakai. Ini adalah metrik Minkowski ya. Min. Itu adalah ruang 4 dimensi yang datar. Jadi konvensi biasanya yang digunakan itu seperti ini, pakai topi gitu ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah basis yang non koordinat yang ortonormal. Ini selalu bisa dibuat ortonormal. Nah, nanti kita bisa lihat juga bahwa di bracket atau komutasi dari basis yang koordinat itu selalu sama dengan 0, sama dengan yang lain, sedangkan untuk yang basis non-koordinat itu belum tentu sama dengan 0. Jadi dapat dibuktikan atau ya. MU itu sama 0 dan MU topi ya, di mana biasa definisinya adalah
punya apa? Sebuah objek A dan B, maka ini didefinisikan sebagai AB kurangi A. Ya. Disebutnya komutator ya. Nah, jadi nanti apakah kita akan pakai yang basis koordinat atau basis non-koordinat, basis yang holonomik atau basis yang anolonomik? Pada prinsipnya kita akan kebanyakan menggunakan basis yang holonomik di dalam relativitas umum karena itu yang paling natural. Tetapi kita tahu bahwa dalam ruang lengkung pun kita tahu bahwa secara lokal ruang lengkung itu pun bersifat Euclidean atau datar. Dan karena itu nanti kita juga akan menggunakan basis yang non-koordinat. Jadi contoh kalau di dalam laboratorium yang ukurannya tidak terlalu besar dibanding dengan ruang waktu atau dibandingkan dengan lingkungannya, maka kita dapat mendefinisikan sistem koordinat lokal dengan menggunakan basis non-koordinat agar kita bisa menginterpretasikan ukuran dengan lebih mudah. Gitu. Jadi secara umum apa yang dilakukan adalah kita memformulasikan relativitas umum itu di dalam basis koordinat, tetapi menggunakan basis non-koordinat untuk menginterpretasikan, menafsirkan dari pengukuran-pengukuran. Karena dalam ukuran kita biasanya bekerja dalam laboratorium yang ukurannya terbatas, sehingga kita bisa gunakan koordinat yang bersifat lokal yang bisa kita wakili dengan koordinat dalam kutip yang datar gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ini kita sambil nge-review, tapi ada beberapa hal kecil yang kita munculkan. Nah, kenapa kita belajar ini semua? Sebetulnya prinsip dasar adalah kita ingin menggunakan formalisme yang banyak digunakan dalam relativitas umum, yaitu bagaimana suatu sistem itu bertransformasi. Kalau kita lakukan transformasi koordinat, apa yang terjadi gitu ya. Jadi apa yang terjadi pada objek-objek ketika kita lakukan transformasi koordinat. Nah, jadi transformasi apa yang kita perhitungkan biasanya adalah kita melakukan transformasi atas medan, atas turunan, atas integral. Apa yang terjadi kalau kita lakukan transformasi koordinat pada medan, pada integral, pada turunan. Ya, jadi itu adalah hal penting yang nanti kita butuhkan. Nah, karena itu kita harus memahami konsep tensor di sini. Jadi karena tensor itu berkaitan dengan sifat dari suatu objek terhadap transformasi. Nah, kita sudah belajar contoh-contoh tensor tadi, di mana ada objek-objek dengan indeks di atas dan indeks di bawah. Ya. Dan objek dengan indeks di atas disebutnya seringkali disebut dengan kontravarian, sedangkan objek dengan indeks di bawah disebutnya adalah kovarian. Jadi ada disebut dengan kontravarian dan disebut dengan kovarian. Ada juga yang campuran, yaitu ada objek yang mengandung indeks di atas dan indeks di bawah, itu namanya adalah mixed tensor. Jadi ada tensor dengan indeks di atas saja, ada indeks di bawah saja, ada yang campuran. Ya, ada beberapa jenis tensor gitu ya. Kalau kita bicara tensor, ada yang misalkan tensornya adalah alfa, beta, itu adalah kovarian, ada yang alfa beta di bawah, ada yang alfa beta, jadi campuran, delta, dan sebagainya adalah mixed tensor gitu ya. Dan setiap indeks bertransformasi sesuai dengan posisinya, apakah sebagai kontravarian atau sebagai kovarian. Ya. Dan ketika kita belajar tensor medan, ini adalah tensor field ya. Jadi tensor field artinya ini selalu kita asumsikan tensor-tensor di sini adalah fungsi dari posisi.
ada definisi dari posisi, maka kita sebut itu adalah tensor field. Ya, demikian juga ketika kita berbicara vektor, itu juga adalah vector field atau tensor field. Kalau vektor adalah tensor rank 1. Jadi tanpa kita sebutkan medan, kata medan ini sekalipun, perlu diingat bahwa dalam relativitas umum, kita selalu bicara medan. Nah, rank dari tensor itu adalah jumlah indeksnya, entah di atas dan di bawah dijumlahkan dari total. Misalnya ini adalah rank 2 ini adalah rank 3. Jadi ranknya adalah 2, 2, 3. Gitu ya. Dan jenis tensornya bisa dilabel dengan tipenya ya. Dengan jumlah kovarian dan kontravariannya. Biasanya ini kontravarian adalah 2,0, berarti adalah 0,2 yang atas dan di bawah. Itu adalah misalkan ada berapa nih? 2 di atas, 1 di bawah, berarti 2,1. Jadi rank dari tensor adalah jumlah dari ini semua, 2 tambah 0, 0 tambah 2, 2 tambah 1, itu menjadi rank dari tensornya ya. Oke, kalau vektor yang biasa itu adalah vektor. Vektor itu apa sih gitu ya? Vektor itu adalah tensor tipe 1,0. Dual vektor adalah tensor tipe 0,1. Sama, dua-duanya itu ranknya 1 ya. Tapi beda tipe. Ya, jadi yang vektor itu selalu diambil yang indeksnya di bawah. Dan seterusnya ya. Jadi itu adalah definisinya. Kalau skalar itu adalah tensor rank 0 ya. Itu ranknya 0 ya. Si apura. Oke, harusnya nggak terlalu rumit ya mau belajar beginian. Nah, ini yang membingungkan mungkin nanti adalah indeksnya tuh yang di atas bawahnya itu apakah yang basisnya atau yang komponennya. Jadi kita lihat vektornya bukan di komponennya ya, memang bolak-balik sih. Jadi misalkan kalau kita tinjau, misalkan tinjau apa medan vektor ya, misalnya medan vektor. Itu misalkan oke, berarti kan tulisnya berarti ini indeksnya jauh di atas itu komponennya, tapi basisnya selalu di bawah. Demikian juga medan dual vektor. Nah, seperti ini ya tadi ya. Jadi kalau kita bicara medan berarti ini kan kita bicara pada setiap titik terdefinisi suatu vektor. Ini fungsi dari X ya, fungsi dari X semuanya. Di baik V-nya, komponennya, maupun E-nya juga berubah-ubah tergantung dari posisi ruang waktunya, di mana dia di manifoldnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini kita bisa katakan bahwa ini MU atau MU yang begini, itu adalah basis
di tangent bandelnya. Jadi basis vektor atau vektor basis ya, bahasanya vektor basis di tangent bandelnya. Ini sama basis dual vektor ya. Di cotangent bandelnya. Kenapa kita bicara tangent bundle atau cotangent bundle dan kita tidak bicara tangent space lagi? Karena kita bicara tadi dalam artian medan. Ketika kita bicara medan, maka dia adalah fungsi dari posisi, atau lebih tepatnya fungsi dari posisi lah. Kalau dalam 4 dimensi ada waktu, ada X, ya lokasi, ruang, dan waktu gitu ya. Tapi intinya adalah dengan bicara vektor yang merupakan fungsi dari titik di dalam manifold, maka kita tidak bisa bicara tangent space pada sebuah titik P saja, karena P-nya bisa harus pindah-pindah. Karena itu kita bicara, namanya adalah tangent bundle. Tangent bundle itu adalah himpunan dari semua tangent space, termasuk basisnya yang manifoldnya. Sehingga notasinya itu adalah, kita tuliskan bisa TM gitu ya. Ini adalah T. Ya, ini adalah notasi dari tangent bundle. Jadi dia didefinisikannya bukan di sebuah tangent vektor atau tangent space, tapi didefinisikan di keseluruhan titik dalam manifoldnya, terus semua tangent space-nya digabungkan. Ingat kan yang gambar sebelumnya yang kita gambarkan dari apa ya? Kalau seperti ini adalah ruangnya, maka di sini stepnya ada tangent space-nya yang kita putar gitu ya. Harusnya tangent space kan dia memang tapi kita bisa putar semua jadi bentuknya seperti ini. Oke, jadi ini yang disebut dengan tangent bundle. Nah, kita juga bisa definisikan kaitan antara ini kedua ini kan ya. Kaitannya seperti apa? Jadi kaitannya itu adalah dengan konsep dualitas. Kita sudah menggunakan istilah dual-dual di sini, tentunya ada konsep dualitas di sini. Jadi konsep dualitasnya seperti apa? Bisa kita nyatakan sebagai pemetaan yang seperti sebelumnya sudah sering kita sebut, tapi kita tuliskan lagi secara lebih eksplisit. Jadi kalau elemen dari ruang vektor dualnya itu mengambil elemen dari vektornya, kita sebut dia NU, yang di bawahnya adalah vektor, yang di atas itu adalah elemen dari vektor dualnya. Ini kita definisikan sebagai dot product saja antara MU dengan NU. Dan hasilnya adalah MU artinya apa? Artinya dia nilai 1 atau 0 bergantung kalau U sama dengan Nu-nya sama atau mu tidak sama dengan. Nah, jadi ini definisinya cukup sederhana. Bisa pakai notasi dot biasa, bisa pakai notasi seperti kuantum. Jadi kalau misalnya kita punya, contoh ya, kita punya suatu dual vektor, notasinya adalah pakai huruf Yunani kecil, bekerja pada suatu vektor V ya. Hasilnya apa? Ini adalah dot product, bisa tulis seperti ini, bisa tulis seperti ini. Kalau ini notasi kuantum kan kira-kira mirip seperti ini, seperti bracket. Ini artinya kita jabarkan saja, berarti kan kita jabarkan, ini adalah omega U di bawah kan, di atas. Yang satunya adalah P itu adalah mungkin begini, ini bekerja pada V itu adalah berarti V Nu NU. Ini salah di atas. Nah, karena ini adalah bersifat linier, maka P-nya kita keluarkan.
MU-nya bekerja ke NU. Nah, kita tahu pakai yang di atas ini hasilnya ada sama dengan delta mu. Jadi kalau mu tidak sama dengan 0, ya hasil sama dengan 0, harus sama, berarti kita tuliskan ini semuanya adalah omega mu. Hasil seperti itu. Nah, kita tahu ini semacam dot product saja. Ini adalah bilangan dijumlahkan, omega 0, P0, omega 1, P1, omega 2, P2, omega 3, 3. Itu lain hasil adalah bilangan real biasa. Ini biasa disebut adalah perkalian skalar ya. Betul ya. Itu intinya kira-kira seperti itu. Nah, karena itu kita sebut ini sebagai semacam konsep dualitas. Jadi kita katakan bahwa vektor dual itu adalah operator yang bekerja secara linear pada sebuah vektor untuk menghasilkan bilangan real. Demikian juga sebaliknya, bisa kita pandang juga sebaliknya bahwa vektor itu adalah operator yang bekerja secara linear pada dual vektor atau vektor dual untuk menghasilkan bilangan real. Jadi ini bisa dibolak-balik sebenarnya, karena konsepnya kan bolak-balik saja. Jadi ini omega-nya bekerja pada V, boleh juga kita pandang P-nya bekerja pada omega. Sama-sama valid dua-duanya. Lalu itu konsep dasarnya apalagi ya yang penting. Ya, mengenai notasi memang agak membingungkan karena di sini biasanya tidak ada panah, tidak ada apa, jadi ditebak saja. Ini dari BUAS lagi ya. Kalau masih bingung baca di bagian terakhir atau section terakhir dari bab 10 mengenai transformasi. Jadi transformasi, misalkan kita lakukan transformasi basis, mu berubah menjadi mu misalkan ya. Dan transformasinya ini sesuai dengan definisi aja. X nu, nu misalkan ya. Demikian juga yang di bawah, transformasi ini adalah dengan cara X nu, ya, extend u, d, over e. Nu, ini ya. Jadi kita lihat ini perbedaannya jelas, satu indeks aksennya di atas, satu di bawah ya. Jadi yang dijumlahkan adalah yang ini, sama ini ya. Ini adalah yang atas. Oke. Kenapa seperti ini? Cek BUAS ya. Ini bisa dicek di BUAS. Atau bisa juga dengan menggunakan konsep dasar adalah seperti ini. Jadi bahwa DS itu nggak boleh berubah. Intinya DS keluarga tidak berubah terhadap
terhadap formasi koordinat. Maka didapatlah formasi koordinat harus seperti di atas ini. Nah, yang di bawah ini bagaimana nih sebenarnya bisa dituliskan seperti bahwa misalkan MU itu kan adalah sama dengan ini ya, singkatnya MU adalah sama dengan do X U gitu ya. Sehingga kalau kita rubah do X aksen U, terus ini seperti apa? Itu adalah do aksen U misalkan ya. Ini adalah sama dengan ini. Ini berarti adalah do aksen yang lama kita sudah nu gitu. Jadi bagaimana nih transformasinya? Maka jelas adalah saudara X nu adalah X aksen. Gitu, betul ya. Betul seperti ini kan, berarti ini adalah definisi kita tahu ini adalah sundangan ini aksen. Yang ini adalah sundangan nu. Yang kita dapatkan hasil seperti di atas di sini. Nu sundangan ya, sesuai ya. Nah, kalau yang ini dapat dari mana ya? Dari sini tadi ya. Dicek aja ya. Nah, ini basisnya ya. Basis transformasi seperti ini. Bagaimana kalau komponennya? Komponen vektornya bertransformasi seperti apa sih? Misalkan ya, kita tahu komponennya misalkan apa? Omega gitu ya. Berarti komponennya adalah indeksnya di bawah kan ya, omega nu gitu. Omega nu aksen. Itu kaitannya apa? Seperti yang di atas atau berbeda? Nah, ini kita lihat karena sifat invariannya makanya harus kebalikannya. Misalkan adalah alfa, maka ada tunjangan D X nu berarti adalah omega apa misalnya. Jadi kalau kita lihat ini transformasinya mirip seperti dari basis vektor kebalikan dari yang basis dual vektornya. Tapi ini adalah komponen dari dual vektornya. Jadi dia mirip seperti di sana. Oleh karena itu dia selalu kebalikannya. Sebenarnya ini bisa didefinisikan dari posisi dan indeksnya. Jadi kalau indeksnya di bawah, selalu bertransformasinya seperti yang di sini ya. Indeksnya di atas selalu bertransformasinya seperti yang di kiri. Yang ini begitu aja. Demikian juga tapi alasannya apa yang paling penting adalah itu sehingga omega kalau kita tuliskan adalah omega alfa invarian. Ada transformasi misalkan X U menjadi X aksen. Jadi ide pentingnya adalah ininya sendiri adalah invarian. Jadi transformasinya kebalikannya antara yang omega alfa komponennya dan basisnya. Jadi kalau mereka bertransformasi secara kebalikan maka total-totalnya nanti adalah invarian, tidak berubah. Demikian juga untuk yang T nu kan atau mu gitu. Mu. Jadi karena indeks di atas kebalikannya, berarti ini pasti ada kita sebutnya kayak apalah. Kalau indeks di atas ini kan nu gitu. Berarti kalau nu dia yang dijumlahkan yang aksennya ada di atas, aksennya berkaitan dengan mu, berarti aksen mu ini di bawah kan berarti x. Dan jumlahkan adalah yang ini nu, ini alfa dan alfa.
Dan seringkali mungkin orang-orang fisika lebih suka menggunakan ini sebagai definisi dari tensor ya dibanding definisi kita sebelumnya. Jadi, itu adalah contoh dengan transformasi sebagai definisi. Nah, dari transformasinya ini pun nanti kita bisa klasifikasi apakah suatu objek itu disebut dengan skalar, vektor, dan seterusnya. Jadi, itu bisa kita definisikan dari hal-hal ini. Jadi, ini bawah semua ya, bawah semua. Besaran-besaran atau jenis apa? Tensor ya, ada disebut dengan skalar. Skalar itu intinya adalah besaran V, misalkan kalau pada posisi X aksen itu sama dengan V. Itu disebutnya adalah besaran skalar. Ya. Dan kalau yang disebut dengan vektor juga sama. Vektor misalkan transformasi seperti apa, dia transformasinya sama seperti koordinat transformasi. Jadi artinya apa? A aksen mu itu adalah vektor yang baru, pada posisi X aksen itu sama dengan tadi X di atas, berarti aksennya ada di atas. X mu misalkan anu X. Jadi ini adalah sifat dari vektor ya. Kalau dual vektor sama juga ya. Ini kayak bolak-balik aja, tapi intinya seperti itu. Kalau tadi sebelumnya adalah basis, terus komponen, sekarang kita perluas dengan istilah-istilah kita saja. Aksen U, itu juga dual vektor, tuh ya. Aksen, ini karena indeksnya di bawah, berarti di bawah nanti yang pakai aksennya. X. U, ya, adalah anu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi selalu dengan cara yang sama. Nah, mungkin udah cukup dulu yang mengenai tensor-tensoran. Sekali lagi kalau masih belum jelas, coba lihat di buku Boas. Di bagian terakhir tuh ada yang curve linear, yang koordinat non ortogonal ya, itu lebih umum. Yang ortogonal yang dibahas kebanyakan adalah koordinat polar di bola, silinder, dan seterusnya. Selanjutnya nanti sambil jalan aja kalau ada yang kita kenalkan notasi-notasi baru, tapi harus ada apa dasarnya dulu lah, mungkin biasakan saja. Nah, sebelum lanjut ke yang lain-lain lagi, mungkin nih hal penting juga supaya nggak terlupakan, di Boas juga ada nih sih, tapi saya sebut saja di sini. Integral, bagaimana sih kalau kita ganti koordinat dalam integral? Mungkin ada yang masih ingat kita menggunakan apa namanya?
determinan, yaitu namanya Jacobiannya. Jadi kita harus menghitung Jacobiannya. Jadi sama juga di sini. Jadi kalau kita bicara mengenai integral ya, konsep integrasi, maka ada elemen volumenya kan berarti dalam 4 dimensi adalah seperti ini. Kita nggak tulis Tx1, X2, X3, tapi kita tulis langsung D4X, artinya adalah elemen volume dalam 4 dimensi. Maka ini kita bisa definisikan dengan menggunakan Jacobian ya kan. Jacobiannya kita tuliskan pakai notasi standar seperti ini. Ya, ini aksen yang di bawah berarti dikalikan D4 X aksen ya, aksen yang dicoret di sini. Tapi determinan dari sini ya, berarti matriksnya ini adalah matriks dari 4 kali 4 ya, betul ya. Ini disebutnya apa? Determinan dari Jacobian ya. Puas lagi. Jadi ini transformasi kalau kita misalkan dari X aksen atau sebaliknya ya, transformasi. Jadi kan nggak bisa suka-suka, contoh sederhana adalah begini aja, kalau misalkan dalam 3 dimensi, D volume ini, D volume kan ya, Dx, Dy, Dz, terus kita ganti X, Y, Z, mudah-mudahan ingat lagi, dalam R, tetapi D bola ya, maka D volume tadi, Dx, Dz, ini tidak bisa kita tuliskan langsung seperti ini kan. Ini nggak bisa langsung tulis, oh berarti D volumenya menjadi sekarang adalah dr, d theta, di. Nah, ini salah nih pasti ya. Itu kan ya, salah ya. Harusnya yang benarnya adalah dengan ingat apa, kita kalikan dengan Jacobian ya kan. Determinan dari Jacobiannya adalah sama dengan apa? Ingatnya. Yang jelas di belakangnya memang ada dr, d theta, di. Elemen volumenya apa? Dari kuadrat sin theta, betul ya. Karena seperti itu ya, jadi hal-hal seperti itu yang perlu diingat ya. Ini adalah sama dengan, ini tadi sudah determinan dari Jacobiannya ya. Nah, Jacobiannya saya tulis dia aja. Oke, ini untuk integrasinya seperti ini. Kalau untuk metriknya, transformasi seperti apa metrik? Untuk metrik ya. Metrik G, misalkan berubah menjadi G aksen, mu. Indeksnya di bawah, masih ingat ya, kalau indeks di bawah berarti aksennya juga di bawah. Jadi X, X aksen mu, gitu ya. X aksen mu, betul ya. Jadi adalah G, alpha beta, berarti kita pakai adalah alpha beta. Oke. Kira-kira seperti itu. Dan ini kita bisa hitung, merupakan perkalian matriks triple deh. Dan kalau kita hitung determinannya dari sini, ini kan matriks saja ya, tapi ini komponennya. Hitung determinannya, ambil determinan di kanan kiri, determinan. Oke, berarti kita ambil determinan yang kiri, dalam bentuk matriks ya, bukan komponen. Determinannya berarti determinan perkalian aja kan. Determinan nah, ini kita pakai notasi yang
Baru saja ini kita sebut sebagai G aksen, determinan. Ini kita sebut sebagai G saja, ya. Betul ya? Nah, ini kan bentuknya matriks saja kan. Jadi kalau dalam bentuk matriks, ini sebenarnya cara penulisannya nggak terlalu bagus. Tapi ini kan menjadi sama saja kan, berarti ini kan matriks indeksnya adalah alfa mu, ini adalah beta nu, berarti kalau kita hitung determinannya pasti nilainya sama kan. Berarti sebenarnya kita nggak usah tulis alfa mu-nya, berarti ini kita tuliskan sebagai determinan kuadrat kan ya. Kita tuliskan pakai notasi di atas tadi sudah seperti ini saja, kuadratkan ya. Jadi hasilnya adalah kita bisa tuliskan bahwa determinan dari nilainya apa. Dari sini kita balikkan, berarti adalah akar G di sini bagi dengan G. Untuk memastikan nilainya selalu positif, kalau akar negatif nanti jadi tidak terdefinisi, kita kasih harga mutlak di sini. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi ke atas di sini, untuk yang tadi apa? Transformasi dari elemen volumenya, kita taruh di bawah di sini, maka kita bisa gunakan hasil ini. Nah, kita tulis tadi seperti ini, berarti ini kita tuliskan sama dengan Pak akar atau lebih bagusnya kita buat bentuknya lebih simetrik, berarti apa? Nah, ini ya. Jadi kenapa kita pakai harga mutlak? Karena di dalam ruang 4 dimensi, ruang waktu, nilai determinannya bisa negatif. Kalau di dalam ruang Euclidean yang biasa ini selalu positif ya, tapi kalau di sini bisa negatif. Ini aksen ya. Nah, jadi yang invarian elemen volumenya adalah ini semua. Akar determinan G dikalikan D4X dalam koordinat apapun juga. Jadi dari sini kita bisa simpulkan varian volume elemennya adalah volumenya adalah dengan ya, artinya dalam koordinat apapun juga ini selalu sama, akan berubah. Contohnya banyak, berarti puas lagi. Kayaknya Bismarck kedua, ketiga yang lebih kelihatan ambil Bismarck. Yang keduanya yang kedua kali. Atau kita contoh aja dulu ya yang gampang. Kegagalan hijau. Oh, misalkan ya, biar kebayang. Kita colok to sphere ya. Artinya permukaan bola. 2 dimensi ya. To sphere berarti 2 dimensi. Maka elemen panjangnya kita
kita pakai IJ karena di dalam ruang saja. Mana ini 12 atau R theta ya. Oke. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam koordinat bola ini sama dengan apa? Dua dimensi ya. Berarti R-nya jari-jari R. Lengkapnya jari-jarinya adalah R. Berarti dapatnya R d theta kuadrat, betul ya? Ya, ini bukan theta R, tapi theta I ya, sorry. Ya, jari-jarinya sudah tertentu, ya posisinya ditentukan oleh theta I saja. Maka ini kan bisa ditulis sebagai theta dpi gitu ya. Ini udah pernah belum ya? Maka ini disebut sebagai G-nya kan. Nah, kita bisa hitung elemen volumenya, volume di sini menjadi luas area karena dua dimensi saja. Berarti A, luas area permukaan bola dengan jari-jari R besar, itu tidaknya adalah, kita menghitungnya tadi seperti ini, berarti akar G, betul ya. Dua dimensi berarti 2X. Tapi determinannya adalah, kita bisa hitung kan, langsung R kuadrat sin kuadrat theta. Kalau kita ganti D2X itu dengan D theta dV, maka kita dapatkan adalah 0 sampai 2pi yang dV-nya, theta-nya adalah 0 sampai pi. Jangan lupa kita kalikan dengan akar dari determinan IJ tadi ya. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah sama dengan, tulis ulang aja. Determinan GJ tadi apa? R pangkat 4 sinus kuadrat theta diakarkan jadi R kuadrat sinus theta. Nah, kalau kita hitung, hasilnya adalah sama dengan ini 2pi, depannya jadi pisahin. Yang belakangnya kalikan R kuadrat, tetap integral sin theta dari 0 sampai pi, hasilnya adalah sama dengan 2 ya, betul ya? 2. 4 pi R kuadrat. Jadi sesuai ya. Oke. Di dalam koordinat apa saja, hitungannya caranya sama. Untuk batas integralnya kita sesuaikan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita agak santai aja ya. Nah, kita belum masuk sama sekali ke yang lain-lainnya sih. Lalu konsep dasar dari BOAS dulu. Jadi kalau agak bingung, gampang tinggal lihat aja buku BOAS.
Oke, kalau tidak ada, kita masuk yang agak baru sekarang. Ini agak barunya ya, baru konsep penting dalam relativitas umum, yaitu disebut dengan turunan kovarian. Konsep-konsep yang tadi tetap dipakai ya. Turunan kovarian. Nah, sekarang kita coba buat turunan dari tensor. Nah, untuk mempermudah kita perkenalkannya notasi yang umum dipakai di dalam relativitas khusus maupun umum. Misalnya kita turunan dari suatu medan skalar. Ini biasanya, ini udah cukup singkat kan, tahu kan asalnya, dari mana asalnya. Kita tulis lengkapnya dulu ya, dari awalnya kan seperti ini kan, jadi do x mu, perhatikan indeks atas bawah penting dari v. Nah, ini tapi orang relativitas biasanya malas tulisnya kepanjangan, disingkat seperti ini, mesti terlalu panjang nulisnya, singkat lagi seperti ini. Ya, ini koma ya, bukan aksen. Ini ada koma di bawah. Nah, itu menunjukkan turunan. Ya, jadi ini artinya adalah seperti yang sebelah kirinya. Demikian juga kalau di atas seperti ini ya, terhadap satu medan, ini kita bisa tuliskan dengan cara yang sama, koma, u, koma, wajib, koma ya. Ini adalah definisinya adalah sama dengan do v, do x, u. Nah, perhatikan ya, indeks atas bawahnya ini sangat penting sekali. Ini indeksnya di atas, di bawah. Ini konsisten dengan yang kita, kenapa indeks atas bawahnya seperti itu? Lihat yang tadi kita bahas. Jika kita bicara transformasi, yang indeks atas transformasi seperti apa, yang bawah seperti apa, secara konsisten itu selalu berlaku seperti itu. Oleh karena itu, kenapa indeks yang misalkan do x mu yang di atas, itu bertransformasinya sebagai objek dengan indeks di bawah. Demikian juga dengan turunan dari v terhadap x mu yang di bawah, itu turunannya itu sendiri akan bertransformasi sebagai suatu objek yang indeksnya di atas. Kenapa? Lihat yang tadi. Jadi yang tadi itu penting untuk memahami ini, walaupun kelihatannya bertele-tele dan mungkin kalian sudah mengetahuinya dan sudah pernah belajar di BOAS, itu, tetapi konsep-konsep ini di BOAS juga ada yang begini, dijelaskan juga indeks atas bawah, kovarian kontravarian ya. Tapi itu penting untuk memahaminya. Dan kita tahu ini adalah besaran tensor, jadi ini adalah besaran skalar. Betul ya. V-nya sendiri skalar, tetapi keseluruhannya adalah tensor. Ya, ini manapun juga tensor ya, keseluruhannya semua. Ini skalar itu yang maksudnya yang V-nya doang. Tensor yang satu kan ya. Ini juga sama. V-nya sendiri skalar, tapi ini semua atau ini semua adalah tensor yang satu. Oke, jadi kalau kita punya skalar, kita turunkan, maka jadilah tensor. Oke. Nah, sekarang kita lakukan yang sama untuk besaran vektor. Kalau vektor kita turunkan seperti apa? Vektor misalkan. A, aksen, mu kita turunkan terhadap nu. Ingat yang notasi kita adalah seperti ini, artinya apa? Ingat tadi, ini adalah sama dengan do, A, aksen, mu diturunkan terhadap x, nu di atas, yang karena mu di bawah ya. Oke, karena aksen, ini semuanya pakai aksen. Oke, ini adalah aksen ya, bukan koma. Bedakan ya.
Kalau di sini karena ini turunan berarti do X aksen. Kalau di sini adalah V U. Jadi itu membiasakan saja. Cukup jelas betul, tapi kalau kurang jelas, jadi kalau kita pisahkan berarti adalah do X aksen. Mu bekerja kepada A mu kan ya. Tetapi A aksen mu itu diperoleh dari A yang sebelumnya dengan transformasi indeks di bawah. Indeks di bawah berarti adalah do, ingat do X aksen mu ya berarti di. Jadi kita sebut aja do alfa misalkan, ini adalah alfa. Betul ya. Kita gunakan aturan UV. Ini tadi adalah volume ini ada di lain ada sama dengan aksen mu saja ya. Kita gunakan aturan UV kalikan UV. Turunan U kali V ada turunan U kalikan V tambah U kalikan turunan V. Jadi kita dapatkan adalah sunangan do alfa X aksen U gitu ya kalikan do tambah oke. Nah, ini kita bisa tuliskan ulang lagi dengan bentuk yang pakai aturan rantai saja. Ini saya nggak mau, yang bawah ini saya nggak mau pakai aksen, berarti saya pakai aturan rantai. Jadi saya ambil dx apa kira-kira alfa, beta misalkan ya. Saya pakai aturan rantai berarti di betanya ke sini, terus baru saya masukkan do x aksen u. Jadi dx alfa Nah, ini sendiri kita bisa tuliskan dengan notasi kita yang semula biar lebih mudah dikenali. A alfa, beta. Jadi ya, alfa turunkan terhadap beta. Oke. Kalau misalnya ingat transformasi tensor tadi seperti yang kita bahas atau yang dilihat di boas mungkin, maka kita tahu ini tanpa aksen bertransformasi menjadi aksen, indeksnya di bawah semua dua-duanya. Berarti ini kan tensor semacam tensor rank 2, indeksnya alfa beta menjadi A mu nu gitu ya. Berarti kita punya dua buah matriks transformasi yaitu dx beta, do x nu, do x alfa, do x mu gitu ya. Dan ini menggambarkan transformasi yang bersifat tensorial. Di suku ini bersifatnya adalah tensor. Tapi yang suku tambah ini merusak semuanya. Karena ini bersifat non-tensor. Jadi kalau nggak ada suku yang kedua ini, maka kita yakin bahwa vektor A diturunkan terhadap suatu koordinat beta, misalkan, itu akan bertransformasi sebagai tensor. Tapi di sini kita lihat tidak. Jadi kasusnya agak berbeda dengan yang skalar. Kalau skalar tadi nggak ada masalah. Secara skalar kita turunkan, dapatlah suatu vektor. Di sini suatu vektor kita turunkan, ternyata hasilnya bukan tensor. Ya, ada yang mirip seperti tensor, memang tensor. Kalau yang suku satunya nggak ada, maka dia tensor. Tapi ternyata ada suku lainnya, sehingga secara keseluruhan dia bukan tensor. Nah, di dalam koordinat melengkung, suku kedua ini yang bukan tensornya tidak bisa dibuang.
Jadi kita katakan bahwa turunan parsial, pakai koma-koma di sini notasinya, itu bukan tidak bersifat kovarian, artinya dia tidak akan menghasilkan tensor lagi di dalam ruang lengkung. Kalau kita menurunkan suatu objek tensor dengan rank 1 atau lebih tinggi. Kalau kita turunkan tensor dengan rank 0 terhadap koordinat, maka dia akan berubah menjadi tensor rank 1. Tapi kalau rank 1 dan yang lebih tinggi, dia bukan tensor. Sehingga, sekali lagi, turunan parsial adalah bukan operasi kovarian. Kovarian itu artinya semua bentuk tensornya tidak rusak gitu ya. Tensor kita turunkan jadi tensor lagi. Rank bisa berubah, tetapi bentuk tensornya selalu konsisten. Nah, kalau kita teruskan dengan cara seperti ini, apakah bisa? Mungkin bisa. Saya yakin bisa juga, tetapi akan sangat merepotkan sekali, membuat formalismenya menjadi sangat rumit. Ini kenapa kita selalu menggunakan formalisme vektor ketika kita bicara hukum Newton dan seterusnya di dalam fisika dasar misalnya, atau di dalam listrik magnet dan seterusnya. Karena dengan cara begini, menggunakan vektor, maka semuanya akan jadi sederhana, perumusannya akan jadi simpel sekali. Sehingga kalau kita ingin membuat kerangka kerja kita itu bersifat tensorial, maka kita harus memastikan bahwa struktur tensornya itu tidak berubah atau tetap sama, tetap ada struktur tensornya, bahkan terhadap transformasi sekalipun. Itu yang penting ya. Oleh karena itu kita harus mendefinisikan turunan yang baru yang nanti akan kita sebut sebagai dengan turunan kovarian. Ya, sehingga dengan turunan kovarian, maka struktur tensorialnya itu akan tetap dipertahankan walaupun kita melakukan transformasi. Ya, tentu tensorial itu berkaitan dengan transformasi ya, tapi intinya adalah seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Triknya adalah kita buat turunan sedemikian rupa sehingga bagian keduanya ini itu suku yang ini non tensorialnya kita bisa buang di situ. Nah, cara membuangnya tentu kita nggak bisa asal buang aja, karena ini memang hasil dari turunan itu, sehingga cara membuangnya adalah kita harus perkenalkan medan baru di dalam manifold kita. Nah, dengan memperkenalkan medan baru tersebut, maka kita bisa membuang ini. Nah, medan baru tersebut disebut juga kalau di dalam relativitas atau di dalam teori medan kuantum adalah medan gauge. Ya, medan gauge itu adalah akibat dari turunan kovarian kalau kita bekerja dalam ruang internal. Tapi di sini kita bekerja dengan ruang eksternal, yaitu ruang yang betul-betul ruang biasa, ruang waktu gitu ya. Jadi disebut juga gauge juga mungkin bisa, tetapi mungkin yang udah terbiasa dengan konsep medan gauge di dalam elektromagnetik mungkin lebih mudah membayangkannya ya. Kalau kalian dengan belajar magnet kan ya, sudah belajar medan gauge kan. Oke. Nah, cara melakukannya adalah ada beberapa cara. Jadi kita lihat di sini, kita bisa lakukan beberapa hal untuk menghasilkan hal-hal ini. Yang pertama kita bisa gitu ya. Pertama kita bisa menggunakan namanya turunan kovarian. Cara lain adalah turunan absolut. Kita menggunakan turunan dari medan tensor metrik untuk membuang atau meng-cancel suku yang ini. Yang ketiga adalah kita menggunakan turunan Lie atau Lie derivative. Itu juga menggunakan turunan dari suatu medan vektor tambahan yang didefinisikan di manifold dengan tujuan yang sama juga, membuang bagian non-tensor tersebut. Jadi, salah satu dari tiga ini bisa digunakan untuk membuang bagian non-tensor di sini, atau meng-cancel lah lebih tepatnya. Sehingga formalisme kita nanti akan lebih rapi, bersih, bersifat tensor.
Nah, kita masuk ke turunan kovarian ya dulu, karena itu yang paling sederhana atau paling sering dipakai. Jadi untuk turunan kovarian, jadi kita sudah sebutkan di atas ya judulnya. Kita perkenalkan sekarang simbol Christoffel. Christoffel ya. Notasinya ada dua jenis, tapi saya pakai yang ini mungkin lebih umum sekarang. Ya, bukan tensor, tapi dia punya 3 indeks. Berarti kan dia bukan tensor ya. Dan kita paksa atau kita tuntut bahwa simbol Christoffel tersebut, simbol Christoffel ini harus memenuhi hubungan transformasi sebagai berikut. Jadi yang aksen ini diperoleh dari yang tanpa aksen, misalkan kappa gitu ya. Tujuannya adalah supaya ini bisa meng-cancel yang tadi. Yang ketiga, jadi seolah dia bertransformasi seperti tensor, seperti gitu ya. Nanti aksennya di atas nih. Apa berarti ya? Nah, jadi yang depannya seolah bentuknya tensor, yang di belakang tidak, jelas-jelas bukan tensor. Maka kita bisa tunjukkan di sini. Dari sini, kalau kita gabungkan dengan hasil sebelumnya, misalkan kita tuliskan aksen dulu, kita kurangkan dengan yang ini, lambda mu berarti supaya hilang, kita kontraksi lambdanya, itu akan sama dengan nanti yang tanpa aksen, alpha beta, inilah kappa di aksen u, seperti beta ya. Ikan ya. Oke, tinggal tuliskan ulang semuanya, disederhanakan, kita akan lihat seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah sifat transformasi dari tensor rank 2 dari besaran yang ini. Jadi, kalau kita tinjau ini besarannya adalah seperti kita anggapnya sebagai sebetulnya apa ya, AB ya, di aksen. Berarti ini kan mu nu alpha beta ya, berarti adalah indeks di bawah yang mu nu. Berarti yang ini adalah B alpha beta kan. Oleh karena itu kita bisa kita definisikan ya, maksudnya ini nama yang suka-suka kita buat aja lah, apapun juga itu, tapi kita lihat bahwa dari sini besaran beta di sini adalah besaran yang bertransformasi sebagai tensor.
Sehingga kita bisa definisikan sekarang turunan kovarian itu seperti apa. Supaya biar tetap masih sebagai tensor, maka kita tuliskan turunan kovarian dari A adalah setelah kovarian tadi ya, supaya dia mempertahankan struktur tensornya. Kita lihat dari sini saja lagi, berarti kan kalau ini tetap masih sebagai tensor, maka turunan kovarian itu adalah ini saja, atau ini ya, sama saja ya. Berarti kalau yang tanpa aksen, berarti yang sebelah kanan ini. Berarti ini kita sebut sebagai A mu. Jadi ya, misalkan A mu kita turunkan terhadap nu. Notasinya sekarang kita tidak pakai koma, tapi pakai titik koma. Jadi titik koma menyatakan turunan kovarian. Seperti ini adalah alfa beta, kita ganti mu saja. Nah, mu bisa lebih umum. Ini kita ganti semua. Kappa, ganti lambda, lebih gampang menulisnya dibanding kappa. Alfa beta jadi mu adalah A. Enggak. Jadi apa yang kita pelajari di sini? Ini kita tunjukkan tadi adalah bukan tensor kan? Non tensor. Ini juga adalah non tensor. Tapi yang ini jadinya tensor. Jadi kita berhasil menghasilkan tensor dari penjumlahan dua buah yang non tensor. Jadi total-totalnya adalah tensor. Gitu. Ya begitulah, mungkin di kanalnya tulis. Nah, jadi notasi kita adalah seperti itu. Notasi untuk turunan parsial itu adalah koma. Untuk turunan kovarian itu adalah titik koma. Oke. Notasi lainnya adalah pakai semacam turunan berarah, atau notasi lainnya bisa seperti ini. Ini notasi lainnya. Ini juga bisa. Kalau pakai nol aja, supaya sama di atas. Sama di atas itu adalah nu, ya, turunan terhadap nu dari A mu. Sama juga lah kayak tadi. Ini adalah bilangan A mu titik koma nu. Definisinya kayak tadi lagi kan ya. Jadi kalau kita jabarkan, berarti lah do nu dari A mu dikurangi dengan sama saja ya. Oke, sebagai penutup di sini bagaimana kalau indeksnya di atas, di bawah dan terusnya saya sikat ya, berarti A lambda kalau di atas misalkan turunkan terhadap mu itu berarti sama selalu ke lambda koma dulu depannya, tambah kurangnya tergantung kalau di atas maka dia jadi tambah. Perhatikan pengaturan indeksnya saja ya, kita jumlahkannya terhadap yang mana dan mana ya. Ini kita jumlahkannya terhadap lambdanya tetap ada di atas, berarti nggak mungkin dijumlahkan kan, dengan lambda ini hilang, dengan di bawah. Tapi salah satunya dijumlahkan. Nah, biasanya dijumlahkan dari bagian depannya, berarti alfa, misalkan mu-nya tetap, itu adalah A alfa misalkan ya. Mungkin juga kalau yang
apa dan seterusnya ya. Ini pakai notasi lainnya adalah seperti ini. Notasi lainnya seperti apa? Mu A lambda gitu ya. Nah, ini indeks bedanya adalah cuma ditanda plus minusnya ya. Jadi sama struktur indeksnya beda ya. Ini adalah minus. Minusnya tapi beda ya. Ini berada di sini. Ini adalah alfa lambda. Ya. Demikian juga untuk yang lain-lainnya ya, sekalian aja ya, Pak. Di sini berarti untuk yang lain-lain juga sama, misalkan kalau A, mu, nu, lambda gitu ya, berarti ini tensor yang 2 diturunkan, berarti selalu mulainya dari A, mu, nu, koma dulu lambda, plus minusnya tergantung, ini kalau di bawah minus kan berarti minus. Minusnya seperti apa? Sama seperti di atas ini saja, berarti kita jumlahkan terhadap misalkan apa nih, lambda dipakai berarti adalah alfa gitu ya, berarti ada mu, nu-nya di bawah. Dijumlahkannya adalah A, misalkan adalah alfa, sorenya satunya bukan mu ya, berarti harus ada lambda di bawah sini kan, berarti adalah mu lambda, kurangi lagi, ini adalah lambda, berarti ini nu-nya di sini, baru ini adalah misalkan alfa lagi, ini kita tuker indeksnya, berarti nu yang di kanan, berarti lambda nu gitu ya, berarti A, mu alfa ya. Kalau indeksnya di atas, misalkan mu nu lambda juga sama, selalu mulai dari A, mu nu, jadi ini pakai koma saja, lambda positif ya, perhatikan kalau yang di atas ini positif. Ikuti indeksnya kayak gini aja, berarti mu nu berarti ini harus ada 1 mu, 1 nu misalkan ya. Kalau ini mu, mu berarti ini adalah harus ada lambda di bawah kan ya, berarti lambdanya harus di kanan. Terus ini ada A. Lambda tetap diam di sini, berarti kita butuh nu di atas. Sorry. Ya, nu di atas, berarti ini adalah alfa nu, berarti alfa. Ini mu-nya tetap berubah jadi nu, gitu ya. Mu, nu, berarti ini adalah mu alfa, ini alfa lambda. Itu ya. Ya, satu lagi ya, akhir. Kalau campuran indeksnya asalkan satu di atas satu di bawah, selalu sama ya, A mu nu, koma lambda dulu. Berarti yang satunya adalah positif, satunya negatif ya. Untuk yang di atas positif, di bawah negatif. Kalau di atas ya caranya sama seperti ini, berarti adalah mu lambda. Cuma di sini harus ada nu di bawah, terus alfa. Yang minus seperti kayak yang di atas di sini. Apa nih? Yang minus kayak yang model kayak gini ya, berarti ini lambda. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini baru masuk nanti bahan dasar dari relativitas umumnya. Dan seterusnya, tapi ini adalah konsep penting dalam turunan kovarian. Semua nanti kita bicara turunan kovarian, jadi coba dibuktikan atau dipelajari yang ini, diresapi lah. Udah sampai sini ada mau ditanyakan dulu?